Di sebuah gudang, terlihat wanita-wanita muda telah disekap dan akan diperjualbelikan organ-organ mereka oleh mafia terbesar Tiongkok bernama Hong Tai. Salah satu petinggi dari Hong Tai, yaitu Hugo, sedang melakukan negosiasi dengan mafia Meksiko bernama Carlos dan Diego. Diego mendengar kabar kalau pemimpin Hong Tai akan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Dan jika itu benar, Diego sangat senang dan berharap Hugo akan terpilih menjadi pemimpin Hong Tai selanjutnya. Karena mereka berdua berpendapat grup Hong Tai bisa makmur dan berjaya seperti ini berkat kerja keras dari Hugo. Hugo pun langsung tersenyum cuy. Carlos, look at us so good. What the changes will be, our business was Hong Tai ain't shit without you, homie. Di dalam gedung, bos besar Hong Tai, yaitu Hong Tai, sedang berdiskusi dengan bawahannya yang bernama Walong. Walong memberikan saran kepada bosnya itu untuk memulai bisnis halal seperti real estate dan kesehatan. Apalagi saat ini nama bos Hong Tai sedang naik daun dalam pemilu dibandingkan yang lain. Bisnis mereka dengan Carlos juga harus segera diselesaikan, demi menghindari nama baik bos Hong Tai yang akan tercoreng di kemudian hari. Mendengar saran itu, bos Hong Tai setuju. Dia berterima kasih dan ia berencana akan melantik Walong esok hari sebagai pemimpin grup Hong Tai selanjutnya untuk menggantikan posisi dirinya cuy. Walong pun pulang ke rumah dengan rasa bahagia karena besok dia akan menjadi pemimpin grup Hong Tai. Ia pun merayakan keberhasilannya itu dengan mabuk-mabukan cuy. Namun tiba-tiba listrik rumahnya padam dan seorang pria misterius masuk untuk membunuhnya. Sementara di kantor kepolisian, terlihat banyak masyarakat sedang melakukan demo kepada polisi yang dianggap sangat lamban dalam menyelesaikan kasus penculikan wanita yang telah hilang selama bertahun-tahun. Seorang petinggi kepolisian korup yang sangat korup bernama Direktur Lau menyuruh tangan kanannya bernama Lau Yen untuk mengurusi para pendemo itu. Direktur Lau tidak mau demo-demo ini memberikan dampak buruk bagi bos Hong Tai yang sebentar lagi akan menjabat pemilu. Karena dalam demo itu ada foto bos Hong Tai cuy. Singkat cerita, Lau Yen dengan anak buahnya langsung mendatangi pemukiman tempat para pendemo itu beristirahat. Lau Yen menyiksa para pendemo itu dan menghancurkan semua barang-barang di sana cuy. Dengan berteriak keras, Lau Yen mengatakan kalau kasus penculikan ini sudah lama diberhentikan dan mereka semua telah dianggap sebagai perusuh karena telah berbuat onar di kantor kepolisian. Lau Yen pun menyuruh mereka untuk pergi dari tempat ini dalam waktu 3 hari. Dan jika tidak, Lau Yen akan membunuh mereka semua seperti barang-barang yang ia bakar saat ini. This is the last warning. Di tempat lain, sang pemeran utama bernama Chen sedang dibangunkan oleh adiknya bernama Li. Li lalu meminta kakaknya untuk membuatkan sarapan untuknya karena dia sudah sangat lapar. Sambil sarapan, Chen melihat berita di televisi tentang bos Hong Tai yang akan mengundurkan diri sebagai pemimpin grup miliknya dengan alasan Hong Tai akan fokus dalam kampanyenya. Di sini Chen seperti memiliki dendam kepada Hong Tai. Dan di hari itu juga, Hong Tai akan melaksanakan pelantikan untuk pemimpin baru di grup miliknya. Setelah menyiapkan semua barang-barangnya, Chen berniat mendatangi tempat Hong Tai berada. Li sempat menahan kakaknya itu. Namun Chen mengatakan kalau semua akan baik-baik saja cuy. Hong Tai kini telah sampai di kuil dengan ditemani 2 orang kepercayaannya bernama Weng Ka dan pria berkacamata bernama Quan. Putrinya bos Hong Tai yang bernama Sipa juga datang ke sana untuk menemani ayahnya tersebut.
Saat Hong Tai dan anak buahnya menjalankan upacara di kuil, Lao Yan yang kebetulan sedang berjaga di sana tiba-tiba melihat seseorang yang mencurigakan. Dia pun berniat untuk masuk ke dalam kuil dan menangkap pria itu. Namun Wang Kang menghadangnya untuk masuk, karena menurutnya polisi korup seperti Lao Yan ini tidak layak untuk masuk. Bahkan Wang Kang juga menghina Lao Yan seperti seekor anjing yang selalu menjilat ketika bosnya berada di atas. Mendengar itu, Lao Yan tentu saja marah besar dan langsung memukul si Wang Kang. Kedua belah pihak langsung menghentikan pertarungan itu demi menghargai bos Hong Tai. Salah satu anak buah Wang Kang tiba-tiba memberitahu kalau Walong telah tewas. Mendengar itu, Wang Kang terkejut. Ia lalu memberitahukan kabar itu kepada bos Hong Tai. Mendengar itu, Hong Tai pun langsung terkejut. Ia tidak menyangka kandidat penerus perusahaannya telah mati di rumahnya. Ia pun langsung memberikan perintah kepada Direktur Lu untuk menemukan pelakunya dalam kondisi hidup maupun mati. Hong Tai kemudian pergi dengan diikuti beberapa anak buahnya yang menjaga. Begitupun dengan Chen yang secara diam-diam mengikuti. Saat dalam perjalanan, Lao Yan merasa curiga bahwa mereka sedang diikuti oleh salah satu mobil mencurigakan. Dan tiba-tiba mobil milik penjaga bos Hong Tai meledak. Para pengawal bos Hong Tai panik dan segera turun dari mobil untuk melindungi bos Hong Tai. Sementara Chen mulai menerobos masuk dan menghajar semua anak buah bos Hong Tai satu persatu cuy. Dalam kejadian itu, Chen berhasil melarikan diri, sementara bos Hong Tai dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang sangat parah. Di kantor polisi, kejadian tadi membuat para polisi korup bayaran bos Hong Tai langsung mengadakan investigasi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Mereka lalu menemukan wajah Chen yang berhasil terekam CCTV saat kejadian terjadi. Lao Yan pun menduga bahwa orang itu bukan sembarangan, karena orang itu bisa melukai bos Hong Tai yang sangat dijaga super ketat. Lao Yan menganggap bahwa orang itu kemungkinan adalah seorang pembunuh bayaran yang telah disewa seseorang untuk menjatuhkan grup Hong Tai. Mendengar itu, Direktur Lo langsung memiliki ide bagus untuk membuat namanya menjadi bagus. Ia menyuruh Lao Yan untuk menangkap pelaku itu segera sebelum orang-orang menangkapnya lebih dulu, agar mereka mendapatkan posisi yang bagus di grup Hong Tai. Di rumah sakit, dokter yang telah merawat Hong Tai tiba-tiba keluar dan memberitahu kalau Hong Tai kini sudah membaik. Direktur Lo lalu mengirim foto wajah pelaku kepada para petinggi Hong Tai dan juga pelaku pembunuh Walong. Ia juga memberikan pesan kalau pelakunya kemungkinan seorang pembunuh bayaran profesional yang telah disewa untuk menghancurkan grup Hong Tai. Dan orang yang berani melakukannya tidak lain pasti merupakan orang yang ada di dalam grup Hong Tai itu sendiri. Pesan tersebut seketika membuat para petinggi di sana langsung saling menuduh satu sama lain. Lalu Wang menuduh Hugo sebagai dalang dari kejadian ini, karena Hugo telah berbisnis dengan mafia Meksiko yang memiliki ambisi untuk menguasai grup Hong Tai. Mendengar itu, Hugo pun membantahnya. Lalu Kuan menyuruh mereka berdua tenang karena yang terpenting saat ini adalah menangkap pelakunya terlebih dahulu dan setelah itu mencari informasi dari si pelaku mengenai siapa dalangnya cuy. Kuan kemudian mengajak Wang Kang berbicara empat mata dan menebak-nebak siapa dalangnya. Ia menugaskan Wang Kang mencari pelaku itu lebih dulu sebelum ditangkap oleh yang lain, agar mereka bisa mendapatkan informasi siapakah orang yang telah menyewa si pelaku. Tanpa berpikir lama, Wang Kang pun langsung bergerak dan mulai melakukan pencarian cuy. Sama. 老板好，你没看到我来吗？ Why is this not done? Malam harinya Chen sudah berada di pabrik narkoboy milik Wang. Siapa sangka Lao Yan mengetahui kedatangan Chen ke sana lewat CCTV lalu lintas.
Dengan berani Chen mendatangi anak buah Wang dan mengaku kalau ia akan membunuhnya. Jelas hal itu membuat mereka marah dan segera mengikat Chen di kursi untuk diinterogasi. Walaupun disiksa terus-menerus, Chen nampak tenang. Lalu Wang yang berada di sana menanyakan siapa orang yang telah menyewa Chen untuk membunuh dirinya. Dan jika tidak mau memberitahu, Wang mengancam akan menyiksa Chen perlahan-lahan sampai meninggoy. Mendengar itu Chen hanya tersenyum dan tiba-tiba lampu padam yang membuat Chen langsung membrutal membunuh mereka semua termasuk Wang sendiri. Wang Kang dan Lao Yan yang baru datang ke sana tentu saja terkejut. Mereka tidak menyangka orang-orang di sana telah dibantai habis oleh Chen sendirian. Bahkan Wang Kang dan Lao Yan tidak bisa menemukan keberadaan Chen dan Wang yang telah menghilang dari tempat itu. Di tempat lain, Wugo mendengar kabar kalau Wang telah menghilang dan Wang Kang juga berada di sana sendirian tanpa pengawalan. Wugo pun merasa curiga, ia menganggap apakah semua ini telah diatur oleh Hong Tai sendiri untuk membunuh para petinggi-petingginya agar Hong Tai bisa memiliki semua akses bisnis yang telah mereka jalankan. Sementara Wang Kang mengabari Quan kalau Wang telah menghilang dari tempatnya. Atas kejadian ini, Wang Kang dan Kuang menduga kalau mereka berdua akan menjadi target selanjutnya. Wang Kang pun berpikir kalau Wugo adalah dalang di balik semua ini. Ia pun meminta izin kepada Quan untuk bernegosiasi dengan mafia Meksiko agar mau di pihak mereka. Sementara Wugo tengah berdiskusi dengan mafia Meksiko yaitu Carlos dan Diego. Wugo mengatakan kalau ia akan membunuh bos Hong Tai malam ini karena semua kejadian yang terjadi adalah ulah dari Hong Tai. Demi menguasai semua bisnis-bisnis yang sebentar lagi akan menjadi anggota parlemen. Wugo juga menganggap kalau Hong Tai pasti akan mengincar mereka berdua agar nama buruk di masa lalu Hong Tai menjadi bersih. Di tengah obrolan, Wang Kang tiba-tiba menelpon Diego untuk mengajaknya bernegosiasi agar bekerja sama dengan Hong Tai. Namun Wang Kang tidak menyadari kalau perkataannya itu sedang didengar oleh Wugo. Wugo is the fucking close. 20% of any profit. Okay. Hingga akhirnya Carlos, Diego, dan Wugo menyusun rencana untuk menjebak Wang Kang yang menuju perjalanan menuju ke sana. Wugo dengan anak buahnya sudah sampai di rumah sakit untuk membunuh bos Hong Tai. Namun ternyata Quan dan anak buahnya sudah bersiap menunggu setelah mengetahui Wugo akan datang ke rumah sakit untuk membunuh bos Hong Tai. Sementara Wang Kang yang sudah sampai di tempat Diego, kini dirinya tengah dikepung. Dalam pertarungan itu, Quan berhasil menusuk Wugo hingga tewas. Quan teringat dengan kenangan manis saat dulu bersama-sama. Sementara Wang Kang sendiri tengah kewalahan menghadapi semua anak buah Carlos dan Diego yang berjumlah sangat banyak, cuy. Di tengah pertarungan, Lao Yan dan beberapa anak buahnya datang untuk menyelamatkan si Wang Kang. Lao Yan langsung menangkap Carlos dan semua anak buahnya itu. Telepon Wugo tiba-tiba berbunyi yang ternyata itu dari Chen yang memberitahu Hong Tai kalau putri kesayangannya kini sedang bersamanya. Hong Tai pun panik dan meminta Chen untuk melepaskan putrinya itu. Ia akan memberikan semua apapun keinginan Chen.
Mendengar itu, Chen pun menjawab kalau ia hanya menginginkan hati yang dimiliki putrinya itu. Kemudian, Chen melepaskan ikatan tali dari tangan Siva agar Siva bisa makan hasil buatan Chen. Tetapi Siva sedikit ketakutan ketika melihat Chen sedang berbicara sendirian, cuy. Lalu Chen mengatakan kalau ia sedang berbicara dengan adik perempuannya yang bernama Li. Dia sangat cantik, bahkan saat kecil para orang tua ingin sekali mengadopsinya. Lalu terjadilah flashback-flashbackan, yang dimana Chen dan adiknya yaitu Li tumbuh dewasa tanpa asuhan dari orang tua. Karena orang tua mereka telah meninggal akibat kecelakaan. Namun mereka berdua tetap menjaga satu sama lain dan tumbuh bersama. Suatu hari Li ingin membelikan kakaknya sebuah motor baru karena mengingat motor kakaknya sudah tua dan sering mogok. Setelah lama menabung, uang milik Li ternyata masih belum cukup untuk membelikan motor baru. Dari tempat itu, Li tidak sengaja melihat ada program donor darah yang akan memberikan uang sangat banyak bagi si pendonornya. Tanpa berpikir lama, Li langsung mengikuti kegiatan itu. Dan uangnya bisa ia gunakan untuk membeli motor baru untuk kakaknya, cuy. Saat di rumah, Chen sangat senang karena ia tidak menyangka adiknya itu bisa membelikan motor baru untuknya. Chen lalu berjanji kalau ia akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan cita-cita adiknya menjadi seorang perawat. Malam harinya ketika Chen akan menjemput adiknya, tiba-tiba para preman datang dan menculik Li. Chen langsung mengikuti kemana arah mobil itu pergi. Dan sampailah dia ke tempat gudang grup Hong Tai berada. Terungkaplah fakta kalau donor darah yang Li lakukan sebelumnya ternyata telah digunakan mereka untuk mengambil data-data Li dan kemudian mereka mencangkokkan hati Li ke tubuh Siva yang saat itu sedang dirawat, cuy. Di sini Chen tidak bisa berbuat apa-apa karena dia belum bisa bela diri untuk menyelamatkan adiknya itu. Bahkan dia sendiri hampir mati akibat dihajar habis-habisan oleh penjaga grup Hong Tai. Setelah kejadian itu, Chen mencari petunjuk tentang organisasi Hong Tai untuk membalaskan dendam kematian adiknya. Dan sudah 8 tahun lamanya, Chen menemukan fakta-fakta tentang bisnis dari organisasi Hong Tai. Yang ternyata mereka melakukan perdagangan narkoboy, perdagangan manusia, dan penjualan organ. Maka dari itu Chen berambisi untuk membabat habis semua petinggi-petinggi grup Hong Tai. Chen kemudian berada di kantor polisi. Ia ternyata menyerahkan diri kepada polisi. Terlihat Carlos juga tengah dibebaskan oleh seseorang dari penjara. Lao Yan lalu menginterogasi Chen untuk mencari tahu siapa orang yang telah menyewa Chen. Dengan tatapan dingin, Chen menjawab kalau ia tidak mau berbicara, apalagi harus berbicara kepada anjing penjilat seperti Lao Yan. Mendengar itu jelas membuat Lao Yan murka dan langsung menghajar Chen secara brutal. Direktur Lu lalu masuk ke dalam ruangan untuk menghentikan Lao Yan yang hendak membunuh Chen. Ia lalu menggantikan posisinya untuk menginterogasi Chen. Namun Chen malah menunjukkan video bejat tentang Direktur Lo saat menyiksa para wanita. Tentu saja Direktur Lo terkejut karena ia tidak menyangka Chen memiliki video itu. Dan jika Direktur Lo tidak mau videonya tersebar ke publik, maka dia harus mengantarkan Chen pulang ke rumah untuk mengambil video aslinya. Singkat cerita, sampailah mereka berdua ke rumah Chen. Di sana, ternyata Chen telah menyiapkan jebakan dengan uang yang ternyata telah disekap di sana selama ini. Chen lalu menggunakan uang dengan Direktur Lo agar saling membunuh satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Hong Tai dan beberapa anak buahnya datang ke rumah Chen dengan tujuan untuk menolong si Siva. Namun Chen tidak ada di sana dan mereka hanya menemukan Direktur Lo dan Wang yang telah mati. Namun tiba-tiba telepon Direktur Lo berbunyi yang tersambung dengan Chen. Lalu Chen memberitahu kalau putri kesayangan Hong Tai kini berada di dermaga
tempat Carlos berada. Sementara Carlos yang berada di markas tengah mempersiapkan diri untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Chen menelponnya dan memberitahu kalau bos Hong Tai akan datang ke tempatnya untuk membunuh Carlos. Mendengar itu Carlos marah besar. Ia menyuruh semua pasukannya untuk bersiap perang dengan grup Hong Tai. Sementara Chen akan mengawasi peperangan itu dari kejauhan dan tidak lama bos Hong Tai datang sehingga peperangan pun langsung terjadi cuy. Hong Tai yang melihat keberadaan Chen segera mengikutinya. Namun Hong Tai dibuat terkejut ketika melihat Lao Yan dan Weng Kang ternyata merupakan temannya Chen. Dan disinilah terungkap fakta cuy kalau Weng Kang dulunya merupakan teman masa kecil Chen dan Li saat di panti asuhan. Mereka bertiga tumbuh bersama dan menjalani hari-hari dengan senyuman. Namun saat kematian Li, tawa mereka langsung berubah menjadi dendam. Karena kematian Li ternyata telah dimanipulasi oleh Direktur Lo seolah-olah Li ini mati akibat kecelakaan. Dan sebelum Li mati dia telah menuliskan wasiat untuk menyumbangkan hati miliknya kepada seseorang yang memerlukannya. Tentu saja hal ini membuat Chen mengamuk karena kejadian sebenarnya bukan seperti itu. Namun polisi tidak peduli dan langsung menyiksa Chen dengan si Weng Kang. Di saat itu Lao Yan menghampiri mereka berdua. Lalu Lao Yan ternyata dulunya merupakan polisi yang baik hati dan tidak korup. Saat itu mentornya memiliki bukti-bukti kuat tentang keterlibatan Direktur Lo dengan grup Hong Tai. Mentornya juga memberikan pesan kepada Lao Yan, yang dimana jika suatu hari terjadi sesuatu kepadanya, maka Lao Yan harus bergerak dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan kasus ini. Dan benar saja saat Lao Yan berada di kantor polisi, ia mendapatkan kabar mengejutkan kalau mentornya itu kini telah mati akibat kecelakaan. Lao Yan pun menduga bahwa kecelakaan itu telah direncanakan oleh Direktur Lo. Maka dari itu, ia memilih menjadi polisi korup dengan cara memberikan barang bukti pemberian mentornya kepada Direktur Lo agar Lao Yan mendapatkan kepercayaan darinya. Kemudian Lao Yan mengajak Chen dan Weng Kang untuk bekerja sama dengannya menyelesaikan kasus ini cuy. Dia tidak bisa bergerak sendiri karena yang dia lawan adalah para pejabat korup, polisi, dan grup Hong Tai. Mereka lalu masuk ke dalam grup Hong Tai dan mulai menyusun rencana untuk membuat pertikaian. Dan saat mengetahui kabar kalau bos Hong Tai akan mengundurkan diri dari kepemimpinannya, Weng Kang langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat masalah dengan cara menjadikan Wu Go sebagai pelaku yang telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Dan satu persatu setiap kejadian yang terjadi di grup Hong Tai telah mereka susun dan berhasil cuy. Hong Tai yang mengetahui itu langsung terkejut. Ia langsung meminta mereka untuk menghukum dirinya saja dan melepaskan putrinya. Namun permintaan maafnya langsung ditolak. Chen lalu melemparkan sebuah kotak yang berisi hati milik putrinya. Hong Tai pun langsung menangis karena putrinya telah dibunuh oleh mereka. Saat mereka bertiga akan pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sekelompok wanita yang terkurung. Akhirnya Lao Yan, Chen, dan Weng Kang memutuskan untuk menyelamatkan wanita-wanita itu terlebih dahulu cuy. Beberapa saat kemudian, Kuan dan beberapa anak buahnya datang dan ternyata mereka masih selamat setelah berperang dengan Carlos.
Di tengah derasnya hujan, Lao Yan berusaha menahan para wanita itu agar tidak tenggelam. Sementara Weng Kang dengan Quan terlihat saling membunuh yang membuat Weng Kang harus mati cuy. Tidak lama kemudian polisi datang ke sana untuk menangkap semua orang yang telah terlibat dalam kasus itu. Hong Tai ditembak mati oleh polisi saat hendak membacok Chi Chen dari belakang. Hingga akhirnya Chen dan Lao Yan ditangkap polisi dan akan diberi hukuman atas tindakan mereka. Masyarakat di sana langsung berterima kasih dan memberikan dukungan kepada Chen dan Lao Yan karena telah mengungkapkan kasus ini. Dan film pun tamat. Oke, coba tulis di komentar menurut kalian pesan dari film ini apa sih? Dan yang jawabnya paling bagus bakalan gua pin cuy. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton film ini sampai habis dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mantap.